Oke, kita ketemu lagi akan membahas tentang kuliah skripsi. Setelah sekian lama kita tidak membahas ya, karena lagi sibuk wisuda. Ya, kita pun banyak mengunjungi alumni belajar riset ya saat wisuda di Di Jakarta, di Bandung, Jogja, Semarang, Bali ya, dan lain-lain. Pontianak juga, Pontianak ya. Pontianak. Nah, ini mungkin kalian yang semester 6 ya, setelah ini kan lagi UAS ya. Mungkin nanti setelah UAS kalian akan dibantai oleh skripsi. Ya, jadi untuk persiapan silakan lihat ini. Jangan sampai nanti waktu skripsian malah kalian udah bingung nih. Oh, 2 bulan lagi harus sudah daftar sidang ya kan, masih belum ngapa-ngapain. Nah, itu stres nanti kalian ya. Iya, banyak sih yang curhat kayak gitu. Ujung-ujungnya nih minta duit ke orang tua. Mau saya bayar UKT lagi. Jangan dong. Jangan bayar UKT, mending ikut bimbingan. Ya, hasilnya murah ya. Iya. Lebih murah. UKT lu berapa, Bro? UKT 9 juta. 9 Udah juta. kayak anak S2. 9 juta. Udah kayak anak S2 ya. Kampusnya di mana? Jangan di spill. Oke. Kita mulai dulu ya. Mungkin kalau nih anak semester 6 atau mungkin teman-teman yang lagi stuck skripsinya, ya pasti kan kita akan membahas dulu dari mulai pembuatan judul. Ya balik ke situ lagi. Judul ya sih. Ya, oke. Dari pembuatan judul, untuk informasi pada teman-teman semua bahwa setiap kampus, setiap jurusan, bahkan kalau jurusan kalian punya departemen kekhususan, itu pengajuan judulnya berbeda. Oh iya. Berbeda. Gimana misal, emang? Kampus ya, Unpad misal jangan baper. Unpad Fakultas Hukum. Jurusannya cuma satu, jurusannya Ilmu Hukum. Oke. Ya kan? Kekhususannya banyak lagi tuh. Ada departemennya banyak, ada HAN, ada pidana, ada perdata. Nah, setiap masing-masingnya dari departemennya itu cara pengajuan judulnya bisa jadi berbeda. Bukan pasti berbeda ya, bisa jadi berbeda. Artinya ada yang sama, ada yang tidak. Maka dari mana informasi yang kita bisa dapatkan? Nah, kalau dari kampus kita ya di sini biasanya dari informasi akun Instagramnya Hima. Oh, aku enggak sih biasanya. dulu. Jadi kalau Beda kita ya? tanya tuh, itu kan kita harus ajuin judulnya ke Kadep ya, kepala departemen kan. Nah, itu tuh beliau akan tanya, kamu jangan tanya saya, dia akan bilang. Itu tuh biasanya beliau akan bilang, kamu jangan tanya saya, kamu tanya itu, kamu lihat itu akun Instagramnya Hima, mereka yang urus seperti itu. Jadi sebelum kalian kena sembur sama kepala departemen untuk ngajuin judul skripsi, lebih baik kalian cek dulu akun Instagram yang berhubungan sama departemen atau jurusan kalian. Iya, kalau aku beda sih. Gimana kalau kalian? Kalau aku dulu ngajuin judul tuh, aku ada dosen wali. Iya. Nah, dosen walinya itu, kami kan di bawah dosen wali itu misalnya ada 30 orang. Nah, itu nanti ditanyain, siapa yang konsentrasinya ini, dikumpulin, silakan ngajukan judul ke dosennya ini. Nah, setelah dosen konsentrasinya ACC, baru ke kepala departemen atau kepala prodi. Nanti kepala prodi itu tinggal nge-ACC. Itu pun belum tentu ACC. Ada juga beberapa pengalaman siswa di Belajar Riset ID, mereka ngajuin judul tuh langsung ke kaprodinya. Nah, nanti dari kaprodi nggak ACC, balik lagi ke dosen konsentrasi. Nah ya itu dia, berarti beda-beda kan? Beda-beda. Poin pertama itu adalah pastikan dulu kalian mengerti alur pengajuan judul di jurusan ataupun bahkan konsentrasi atau departemen masing-masing. Itu oke? Ya, nah, benar. Biasanya ya berbeda. Biasanya berbeda. Dan yang kedua itu kalau misalnya introvert, anak-anak introvert itu kan sering sungkan ya buat nanya. Tanya aja ke cutting yang kenal gitu. Itu sama kok prosesnya. Ya kalau aku malah kalau misal aku kan bukan introvert, cuma lebih suka mencari sendiri ya. Daripada bertanya ke cutting ya. Karena kita kan tanya cutting tuh karena kita tanyanya satu, harapan jawabannya satu, dia kasih kita jawaban 11. 10 yang nggak penting kita butuh satu. Oh, cutting. Nggak boleh sebegitu ya, nanti ya nggak boleh. Jadi ya udahlah, kita nggak usah bahas itu ya, karena perkatingan itu subjektif. Iya sih. Subjektif. Oke. Nah, baiknya gimana cara buat judul yang benar itu seperti apa? Nah, kalau aku pribadi dulu waktu ngajuin judul itu sebenarnya kita harus mengetahui mata kuliah metodologi penelitian sih, itu penting. Nah, biasanya mata kuliah metopen itu kan ada di semester 6. Jadi dalam menentukan judul kita itu kan harus tahu masalah. Nah, alur step by step pencarian masalah itu dari mana mempelajarinya? Kuliah dari semester 1, semester 2, 3, 4, 5 kan nggak mempelajari. Kita kan mempelajari mata kuliahnya nih. Nah, di mata kuliah metodologi penelitian itu, disitulah kita mempelajari bagaimana cara alur mencari masalah. Setelah tahu alur mencari masalah, itu nanti bakal
arahnya ke pencarian literatur review dan lain-lain, modifikasi jurnal. Nah, itu dari situlah asal usulnya terbentuknya judul skripsi. Masalahnya gini ya, masalahnya adalah daripada kita lagi mencari masalah-masalah, selesaikan masalah pertama dulu. Masalah pertamanya adalah tidak semua mata kuliah Metopen itu bagus di semua kampus. Iya sih. Sekalipun bagus, belum tentu mahasiswanya itu menangkap dengan baik saat dosennya menerangkan. Sekalipun dosen yang menerangkan bagus dan mahasiswanya bisa untuk mengimplementasikannya, belum tentu mahasiswanya bisa mengaplikasikannya ke dalam penulisan skripsi. Terus apa yang mau ditanyakan? Nah, ya udah langsung nih step by step langsung tanpa kita mikirin ada Metopen lah apalah. Pinggirin. Secara teknikal gimana cara buat judul skripsi atau tesis? Tahu masalahnya dulu. Pertama tahu masalah, lalu rumuskan masalah tersebut, cari artikel literatur reviewnya. Kita tanya lagi. Tahu masalah apa? Masalah hidup banyak. Masalah itu sebenarnya udah kita dapetin dari semester 1 ya. Jadi ibaratin aku misalnya nih, atau kakak jurusan hukum. Jadi kan saat kita ngerjain tugas tuh kan bakal ada ya, kita mengetahui oh jurusan kita ini akan mengatasi sebuah solusi dan permasalahan apa di dalam mata kuliahnya. Ya misal hal sesimpel anak akuntansi misalnya, mereka tuh ngebahas tentang saham dan lain-lain, tentang laporan keuangan. Ya itu nanti bakal menjadi sebuah permasalahan yang bisa kita tarik menjadi judul skripsi. Namun permasalahan itu dilihat dari mana? Pertama dari data terlebih dahulu. Lalu yang kedua dilihat dari gap ini tuh ditarik dari jurnal. Gap itu adalah celah penelitian yang mana penarikannya itu dari jurnal, website, dan fenomena di lapangan. Jadi penarikan masalah itu sebenarnya banyak, enggak yang kita tuh gimana sih cara nyari masalah jurusan aku ini. Waktu kuliah tuh sebenarnya harus sudah tahu gitu. Jadi poin pertama yang harus dipersiapkan itu adalah kalian harus tahu dulu ya jurusan kalian. Pahami. Pahami. Ya, pahami jurusan kalian, pahami scope apa yang biasanya dibahas di dalam jurusan kalian. Ya. Lalu kemudian temukan sebuah hal yang menarik perhatian kalian. Ya, bisa jadi itu fenomena, bisa jadi masalah. Lalu cari apakah sudah ada orang yang meneliti mengenai hal tersebut. Kumpulkan jurnal-jurnalnya sebagai referensi untuk kalian kemudian mencari yang namanya gap penelitian. Bukan begitu? Iya, terus kan kita juga ada diberi magang ya, magang atau kita bisa nyebutnya PKL ya kalau univ lain. Nah dari situ sebenarnya mempermudah mahasiswa. Ada beberapa orang yang aku udah punya masalah, tapi aku nggak tahu tempat telitinya itu di mana. Iya tuh dari mata kuliah yang kita dapat magang, PKL dan lain-lain itu di situ juga bisa kita nemuin masalah. Jadi nggak harus di mata kuliah. Oke, berarti masalah yang diartikan di sini adalah sebuah hal, fenomena yang ingin diteliti dan relevan dengan jurusan. Iya benar-benar. Oke. Nah dari situ itu masalah itu pun harus kita kemas lagi. Nah cara ngemasnya gimana? Dengan baca artikel. Jadi kita nggak bakal tahu nih untuk struktur dan minat atau kesukaan dosen itu judulnya seperti apa. Lihat aja artikel yang sesuai dengan masalah yang mau kita teliti. Cara nyarinya hal sesimpel cek aja Google Scholar, cek Publish or Perish dan lain-lain. Itu nanti juga bakal kita bahas untuk pencariannya. Oke. Selama ini kan kita sering dengar istilah Metopen, metodologi penelitian. Sebenarnya ya pada esensinya itu Metopen itu apa sih? Apakah hanya ilmu untuk mencari judul atau hingga sempro atau mungkin sampai selesai sidang itu ilmu apa sih gitu? Kalau secara definisi kan luas ya. Kalau aku sendiri mengartikan metodologi penelitian itu kan metode. Bagaimana kita mendeskripsikan langkah-langkah penelitian dari awal tuh sampai akhir bagaimana. Itulah yang paling simpel. Kita bisa ngerti ya maksud dari Metopen itu apa. Nah, jadi kalau misalnya kita baca buku metodologi penelitian yang ada di perpus, yang ada dijual di luaran sana, itu bakal memberikan step by step dari menentukan masalah, terus itu dari menentukan variabel penelitiannya, terus itu dari menentukan landasan teorinya, sampai pada langkah-langkah analisis data dari permasalahan yang kita teliti. Itu semua di metodologi penelitian. Nah, makanya mata kuliah itu sangat penting untuk diketahui dan kebanyakan ya case di Indonesia ini salahnya adalah menganggap mata kuliah metodologi penelitian itu formalitas. Karena itu tadi mungkin pengajaran dari sisi dosennya kurang, ataupun ada beberapa dosen yang sudah bagus namun mahasiswanya yang kurang dalam menangkap materi pembelajaran. Nah itu tadi, padahal mata kuliah metodologi penelitian ini tuh bakal dilanjutin ke skripsi. Itu tadi. Jadi sebenarnya intinya hal sesimpel skripsi itu ada 5 bab ya, kebanyakan.
bab 1, bab 2, bab 3 itu ada di mata kuliah Metopan. Bab 4, bab 5 nanti kamu lanjutin waktu skripsi. Kayak gitu. Jadi hal sesimpel itu. Nanti kamu lanjutin waktu skripsi. Ya. Berarti dengan artian mahasiswa diharapkan bisa mengerjakan bab 4 dan bab 5 tanpa pengajaran spesifik. Iya. Kenapa? Karena kalau bab 4 bab 5 itu kan udah tinggal interpretasi data. Nah, makanya di bab 3 itu kita harus benar-benar memahami substansi per subbabnya itu apa. Dari mulai dari mulai jenis penelitiannya apa, objek penelitiannya apa, desain penelitiannya apa, instrumen penelitiannya apa, lalu sampai pada teknik analisis data di bab 3 itu seperti apa. Nah, makanya itu ketika mau sukses bab 4 bab 5, bab 3-nya harus bener dulu nih gitu. Oke, Metopen yang namanya ilmu kepenulisan itu kan penuh dengan pembaharuan. Iya benar. Bener ya. Benar. Jadi kalaupun kita sekarang ditonton ya sama teman-teman yang udah selesai kuliah tahun 90-an atau bahkan 2010 lah ya, 2008 mungkin udah berbeda ya. Beda ya ilmunya. Ya, terlebih sekarang ada AI, ya kan? Nah, pertanyaannya ini diskusi aja nih sifatnya. Disclaimer apa nih sih diskusi. perbedaan ya Metopen yang dipakai atau yang dulu diagung-agungkan ya oleh mahasiswa di zaman sebelum kita sama zaman modernisasi seperti sekarang ya. Kalau kita bilang 5.0 lah, sekarang udah ada AI, bahkan udah mau 6.0. Oke. Kalau dulu otomatis dari sumber referensi, aku pernah lihat cutting tahun 1999 tesis atau skripsinya sebenarnya secara substansi itu isinya sama, apalagi dulu kan pakai mesin ketik ya. Itu menurut aku penulisannya rapi sih skala di tahun itu. Nah, cuman sumber referensinya itu mereka pakai internasional dan ada beberapa buku yang tidak kita temui lah waktu di zaman sekarang. Kayak ibaratin kalau pernah dengar itu bukunya John Creswell dan lain-lain yang internasional yang tahun 1900 berapa itu, nah itu dipakai mereka itu. Nah, sementara di kita itu sudah mengadaptasi dari buku yang itu dimodifikasi lagi oleh para dosen kita di kampus. Jadi lumayan berbeda dan menurut aku pribadi untuk metodologi penelitian sekarang itu yang baik gitu. Lumayan memahami lah. Untuk step by stepnya lebih mudah kalau yang sekarang. Kalau yang zaman dulu itu lumayan abstrak tapi ya rapi penulisannya. Maksudnya kayak ada terbaruan gitu loh. Ada terbaruan dari sisi jenis penelitian. Jadi zaman dulu itu aku lihat jenis penelitian itu nggak ke kualitatif kuantitatif. Ada penelitian apply research dan ada eksperimental gitu-gitu. Bahasanya beda sama kita. Kayak gitu. Tapi ini aku ngebaca buku ini ya. Senior yang bukan buku, aku ngebaca skripsi senior. Aku belum ngomong langsung nih sama orangnya gitu. Cuman aku baca sebenarnya nggak jauh beda. Cuman pendekatan penelitian kita itu sekarang sudah sempit. Di kualitatif, kuantitatif, R&D, mixed method dan lain-lain. Kalau dulu itu lebih beda aja bahasa pendekatannya. Oke. Jadi gini, kalau kita lihat hal yang paling kontras ya di dalam dunia kepenulisan khususnya, itu adalah AI. Dulu dan sekarang ya. Setuju nggak? Perkembangan teknologinya iya beda. Kalau dulu ada Google dulu dalam artian 2010-an lah ya. 11, 12, 13 gitu ya. Iya. Itu sudah ada Google. 2017 bahkan lah. 2007 juga udah ada Google, udah ada search engine udah ada. Dan sudah masuk komputer di Indo. Mungkin tapi mungkin tidak semua orang pakai kan. Nah, salah satu pembeda yang paling kontras itu kita sepakati adalah AI. Iya benar. Namun ya, ketika tools sudah berkembang, ya, nah penguji tetap sama-sama dosen kan. Benar. Dan dosen saat ini ya, untuk menjadi seorang dosen yang senior dan dosen yang memiliki kapabilitas cukup untuk menilai kepenulisan itu adalah dosen-dosen yang kalau profesor guru besar, yang notabene-nya mereka itu beda generasi pun ya baru ketemu sama kita. Bedanya kita Gen Z lebih cepat adaptasinya. Dan kebagian besar dari para dosen tersebut itu lebih lambat untuk mengadopsi AI. Ya sebagian ya, tidak semua mungkin. Iya, disclaimer ini ya. Ya, sebagian. Lalu pertanyaan seperti ini. Tidak jarang ya dosen-dosen juga skeptis terhadap AI. Iya, aku ngerasain sih ya, dosen yang skeptis sama AI. Walaupun udah di berbagai media dunia mengatakan AI itu tidak akan pernah bisa dihilangkan. AI nggak bisa untuk kita hindari. AI itu tetap ada. Dan gimana caranya sekarang tantangannya kita
masuk ke dalam AI. Betul ya? Nah, gimana kira-kira pandangan kita ya seharusnya terhadap adanya AI di dunia kepenulisan dan relevansinya dengan ya itu ya penguji skripsi yang mahasiswa. Oke. Yang notabene-nya tidak semua ya, tidak sih. semua. Kalau Oke, jadi tahun dulu itu aku ngerjain skripsi itu benar-benar tanpa AI. Itu S1 ya. S2 ini aku udah lumayan adaptasi terhadap AI. Jadi untuk menghadapi dosen-dosen yang misalnya kita dapat dosen penguji tapi beda generasi yang mana gak mengetahui AI dan lain. Tapi kalau aku alhamdulillahnya mendapatkan dosen tesis yang gak skeptis terhadap AI. Jadi ketika aku menjelaskan, ibu saya untuk para prasenya menggunakan tools ini. Jadi ibunya welcome. Oh iya, coba ajarin saya. Banyak para dosen yang minta diajarin bahkan kalau misalnya nggak tahu tools itu. Tapi ada beberapa dosen yang skeptis. Misalnya pada permasalahan terkait paraprase atau apa. Jadi dia tuh waktu ngecek nih, plagiat kamu tinggi banget AI-nya gitu kan. Padahal ya sebenarnya itu bisa diturunin gitu. Cuman emang balik lagi ke mahasiswanya, dia mampu nggak sih menjelaskan substansi dari pembuatan. Kadang ada mahasiswa yang dia itu udah nulis pakai AI tapi nggak ngerti sama sekali. Nah kalau bisa kita udah nulis pakai AI tapi kita itu lebih paham loh dari si AI-nya, isinya itu tadi. Jadi harapan jadi nggak semua bisa kita generalisir dosen skeptis pada AI semuanya, tapi tergantung mahasiswanya, dia mampu nggak sih menjelaskan kepada dosen bahwa pengerjaan dia ini tuh gimana, menggunakan AI-nya gimana. Dosen tuh welcome biasanya. Kalau aku, kalau kakak gimana? Berarti kalau kita simpulkan beda. Saya tidak terlalu. Ya, kalau dari aku ya, ini kalau dari mahasiswa ya. Iya. Aku pakai AI. Oke. Aku bodo amat. Ini dosen ya. Mau dia skeptis AI atau nggak skeptis, bodo amat. Oke. Ya. Sekarang tinggal kita sebagai mahasiswa, kita pinter nggak ngelabuin ini dosen? Gimana cara kita pakai AI? Dia nggak tahu kita pakai AI. Ya itu, kayak aku bilang tadi. Iya, artinya kita harus lebih pinter daripada dosen, kayak aku bilang ya. Kalau kita sama dosen kita itu di generasi atau di jam yang sama menerima perkembangan AI, ya dari segi kecepatan transformasi teknologi itu Gen Z pasti menang. Artinya kalau kita aja Gen Z kalah, ya kalah canggih menggunakan AI daripada dosen, udah nggak usah pakai AI kalian. Iya benar sih, banyak loh. Iya, jadi intinya adalah gitu. Kalian kalau pakai AI boleh. Tapi gimana caranya? Kalian harus lebih pintar pakai AI daripada dosen kalian. Simple. Benar, iya benar. Gimana caranya kalian pintar pakai AI? Kalian harus ngerti dulu substansinya. Itu tadi makanya aku bilang tetap harus mempelajari mata kuliah metodologi penelitian itu dengan lebih detail gitu. Nah, kalau kita langsung contohin aja ya. Contohin before after kalau ada AI dan gak ada AI. Ya, karena fenomena itu kontras banget loh. Gimana? Fenomena ada AI itu gimana? Kalau aku dulu ngerjain proposal itu waktu S1 itu habis di 1 bulan ya. 1 bulan aku ngerjain proposal dan revisian. Sekarang semenjak ada AI, aku tuh ngerjainnya itu 1 hari juga bisa. Makanya ada beberapa pendapat dosen yang bisa pakai AI ngerjain proposal bab 1 sampai bab 3 itu cuman kelar 1 hari. Nah itu ada pembuktiannya. Kita bisa buktiin sekarang. Oke, kita buktiin ya. Kita coba buktiin. Oke. Nah, ya ini berhubung ya. Setuju banget ya. Jadi kalau buat proposal aja itu kalian harus nunggu berbulan-bulan di zaman yang sekarang. Dan karena kalian bilang kata dosen saya nggak boleh pakai GPT. Nah, ya kalau kalian pintar pakainya dosen kan nggak tahu. Iya benar. Oke. Nah, poinnya adalah tetap tadi kita bilang kalian harus tahu substansinya dulu. Ya, kenapa bisa nggak ketahuan? Karena kalian lebih pintar. Gimana caranya? Nah, kita sediain promnya nih. Coba kita pakai promnya. Oke, jadi tadi kita mau nyontohin ya gimana cara membuat. Kalau Metapen itu kan terdiri dari bab 1 ya, bab 1 terlebih dahulu, terus isinya ada latar belakang, yang mana latar belakang itu terdiri dari gap, research gap, novelty, sampai dengan penelitian terdahulunya apa. Nah, mungkin kalian nggak ngerti kan? Nggak hafal kan pasti kan? Research gap, bla bla bla. Nah, tinggal buka promnya. Nah, kalau kalian nggak hafal, kalian tinggal lihat aja apa sih yang di bold. Nah, berarti untuk membuat latar belakang itu harus pendekatan umum khusus ya, menggunakan data statistik, tren terkini, informasi faktual dan lain-lain sampai sini. Lihat aja yang di bold, artinya itu substansi yang kalian harus tahu. Jadi kalau kalian buat, kalian ngerti, dosen kalian pun nanya kalian, kamu kok tiba-tiba pinter? Iya, emang saya belajar, Bu. Selesai. Belajarnya dari mana? Dari AI ya. Salahnya apa, Bu? Nggak ada salah kan, Bu? Yang penting saya pinter kan? Nah, coba kita buktiin. Bisa nggak sih kerjainnya? Ya. Misal aku udah punya judul nih, pengaruh media sosial terhadap gaya hidup. Misalnya kita punya judul itu,
Dan jadi di sini udah kita paste promptnya. Nah di sini langsung request aja mau berapa poin paragraf di dalam latar belakang. Kalau aku udah buat judul, misalnya pengaruh media sosial terhadap gaya hidup. Nah selanjutnya tinggal di enter. Hasilnya seperti apa? Oh nih banyak ya, langsung banyak gitu paragrafnya. Di sini ada prevalensi data, lalu ada terkait fenomenanya apa di masyarakat, lalu ada penelitian terdahulu. Karena kita promptnya itu lengkap ya. Ada juga di sini untuk referensinya harus diperhatikan. Nah ini kayak gini, gimana caranya supaya nggak ketahuan dosen? Ya banyak, kan belajar dulu gitu dulu ya. Kalian buka promptnya dulu ya di atas. Nanti dosen kalian pasti akan tanya. Kamu ini nulisnya gimana caranya? Oh, saya pakai pendekatannya Bu, deduktif atau induktif ya, tergantung kalian mau yang mana. Terus di sini ada informasi apa aja? Oh, di sini saya pakai data statistik ya Bu, yang terkini. Tapi maka pastiin dulu nih, scroll dulu. Pastiin, ini ada 2013. Ini bukan terkini. Bukan terkini. Itu data statistiknya. Oh, itu 2024. Ya, 2024. Tapi kalau ada kutipan-kutipan yang ini itu bukan terkini, itu namanya terlambat. Nah ya, jadi atau terlalu lambat. Nah, jadi ini pun harus diperbaiki lagi ya. Jadi yang langsung di copy paste gitu aja. Betul. Kalau ada ya orang jualan prompt bilang langsung copy paste, langsung jadi, nanti kalian berproses, nipu selesai. Iya, ya kan jangan percaya. Kita jangan sampai kalian mau cepat selesai ya, majuin ke dosen yang harusnya kalian seminggu beres, cuma gara-gara dosen tahu kalian males dan nggak baca dan tinggal copy paste, jadi dipersulit sama dosennya. Jadi jangan sampai gara-gara orang ngomong ini bisa instan, nah kalian ditipu. Iya, makanya perlu mengetahui substansi itu tadi ya. Iya, jadi jangan mau ketipu. Oke, lanjut. Coba copy paste masukin ke dalam file. Kita mau cek apa nih? Itu latar belakangnya dulu nih, latar belakangnya sudah benar atau belum? Oke, kita copy ya. Kita copy, kita letak di dalam Word. Oke, ini latar belakang yang dihasilkan ya. Terkait media sosial telah menjadi, nah ini benar sih, data prevalensinya bagus. Dia ngambil data dari We Are Social tahun 2024. Lalu di sini juga ada ini, gaya hidup, pembahasan tentang gaya hidup, FOMO. Namun ini sih tadi yang notice terkait ini. Permasalahannya itu dia pakai yang tahun 2013 dan pakai studi tahun 2025. Jadi kayak terlalu sedikit. Biasanya itu ibaratin harus 5 penelitian terdahulu. Jadi kita harus bisa request lagi di chat GPT 5 penelitian terdahulu. Nah selanjutnya dia ngambil kesenjangan penelitiannya sudah ada. Cuman di sini kurang baik kalimatnya karena jangan langsung ngomongin kesenjangan gitu. Karena biasa dalam latar belakang itu nggak ada kalimat kesenjangan. Kayak ibaratin yang membedakan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya gitu. Jadi nggak langsung to the point kayak gini, ini harus kita perbaiki kalimatnya. Oke, itu ya, itu artinya kalian walaupun pakai AI ya, mau promes sebagus apapun, tetap baca, lihat, perhatikan, pakai pikiran, revisi. Iya, tapi ini jujur ngebantu aku sih, karena ibaratnya kita kan bakal nge-stuck ya kalimatnya. Iya. Tapi karena ini sekarang pilihan kalian dibuatin 2 halaman ini kan, kalau aku bilang tipis ya. Kita bisa bilang minta tebel atau yang gemuk gitu, paragrafnya bisa aja. Bisa jadi paragraf yang tebel itu bisa. Ya, jadi kalian lebih pilih mana? Mengoreksi AI ya, ganti 1-2 kalimat, atau kalian ngetik sendiri 4 halaman. Kalau aku sih bagusan dibuatin AI, baca, belajar, baru koreksi. Benar. Ya, pilihan kan. Iya. Jadi itu lebih cepat sih. Dan 75.000 lebih murah daripada 9 juta. Iya, daripada ngulang kata-kata. Karena jujur aku dulu waktu ngerjain latar belakang, banyak teman-teman aku tuh yang stuck kalimatnya. Dia nggak ngerti kalimat selanjutnya itu mau bahas apa gitu. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Lanjut. Nah, jadi dari hasil latar belakang ini, pastinya kita mau bimbingan ya ke dosen. Nah selanjutnya waktu dosen ngecek, apakah ceknya Turnitin aja. Kalau Turnitin dari AI itu sangat rendah. Tapi sekarang di Turnitin.com itu ada AI detektor yang mana itu ngecek apakah ini tulisan AI itu tadi lah. Dosen itu juga nggak menerima seluruh tulisan AI. Kira-kira ada nggak cara untuk menurunkan angka AI detektor? Ada dong. Gimana caranya? Kalau aku punya cara cepat untuk nurunin angka AI detektor, yang mana kita ngegunain beberapa tools tertentu. Yang pertama, kita bisa pakai Quillbolt dan bisa langsung praktekan? Iya bisa, aku jelasin dulu. Quillbolt dan Humanizer AI. Lalu nanti yang kedua kita pakai Zero GPT untuk ngecek. Nah nanti bakal kelihatan tuh berapa. Dan ini kan bahasa Indonesia ya. Nanti kita ubah dulu ke bahasa Inggris, baru nanti dicek humannya. Nah ini dari hasil yang tadi yang kita dapat latar belakangnya ini, teman-teman bisa lihat. Kita misalnya mau
Ya, 2 paragraf atas dulu aja ya, kita melakukan pengecekan. Berapa sih AI detektor dari 2 paragraf di atas ini? Nah, masukin di dalam sini GPT-0. Dimasukin, dipaste aja. Oke, selanjutnya dicek berapa AI-nya. Nih, AI-nya tuh segini. Tuh AI-nya. 74%. Mana sih? Oh ini ya? Nih, Ini ya. 70% ya? 74%, terus manusianya 17%. Nah, ini yang gratis ya. Kalau nanti mau berbayar tuh pakai turnitin.com. Nah, selanjutnya, gimana caranya ini supaya rendah? Gimana caranya? Caranya pindahin ke ini bisa pakai Quillboard AI Humanizer, bisa pakai AI Humanizernya langsung juga bisa. Aku sih lebih sukanya ini. Oke. Jadi bisa kita lihat tadi dari bahasa yang tadi berapa persen sih? 75%. Nah, 70 sekian. Sekarang sudah ini 13% AI dan 86% human. Jadi tuh harus pinter ya. Jadi jangan pindahin dan ketemu dosen itu, apalagi kalau dosennya udah melek teknologi. Kalau dosen yang melek teknologi dia bakal tahu AI detektor. Jadi harus pakai cara itu. Oke. Ada yang lain tips kira-kira yang perlu dibahas di podcast ini? Kira-kira nanti ada next podcast juga ya yang lebih taktis. Jadi teman-teman nanti kita bahasnya dari mulai bab 1 sampai selesai bab 3. Benar. Ya, bab 3 ya. Nanti kita bahas full. Kalian bisa nonton full berdaging gitu loh. Kalau sekarang kita buat ini dulu ya. Buat latar belakang lalu lolos AI detektor. Buat pengantar dulu. Ya, jadi kalian yang mau untuk apa namanya? Semester 7 baca-baca dulu yang ini. Kalau kalian sepakat nih sama kita, tunggu video selanjutnya. Oke, semester 6 juga. Oke, ada yang lain kira-kira? Nggak ada sih, itu aja yang mau aku bagiin tips, karena itu yang paling banyak ditanya sama mahasiswa, gimana caranya supaya lolos AI detektor dan gimana cara ngerjain bab 1 tuh cuman 30 menit ataupun 1 jam. Oke, coba lanjut dulu deh. Kalau nggak ke RM mungkin rumusan masalah ya? Rumusan masalah mungkin. Apakah bisa secepat itu juga atau ada promnya nggak buat rumusan masalah? Ada promnya juga untuk rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah kita juga ada di sini nih. Jadi rumusan masalah itu promnya kita harus mengetahui kita harus mengetahui beberapa aspek substansi tertentu seperti kesenjangan dalam penelitian terdahulu, isu utamanya apa, terus itu mau berapa poin rumusan masalah. Nah, ini balik lagi ada beberapa kriteria dosen yang misalnya maunya 3 aja atau 2 aja, tuh kadang coba 1 kita aja. Praktekkan langsung aja. Nah, ini misalnya kita copy, kita balik lagi ya ke yang tadi, ke bagian Scholar, kita bagian ke GPT. Nah, selanjutnya tinggal di paste. Kita kan tadi udah nge-profiling itu ya, yang latar belakang. Berapa banyak profiling. Kira-kira? Kita maunya karena variabel aku itu cuma 1, jadi aku cukup 2 pertanyaan aja. Tuh, dia otomatis langsung. Langsung tahu tuh variabel aku bagaimana pengaruh. Nah, ini berapa sih harganya? Promnya mahal ya? Enggak, 75.000 dibanding bayar UKT 9 juta. 75.000 dapatnya apa? Dapat dokumen penelitian kuantitatif sama prom kualitatif. Oh, dua-dua dapat. Dapat. Dan ada video tutorialnya juga. Oh, ada video tutorialnya juga ya? Ada, bahkan video tutorial para prase, detektor itu ada semua di dalam. Nanti ditipu juga nggak? Maksudnya nanti dikatain bahwa gampang bisa tiba-tiba pas dipakai nggak bisa? Enggak dong, karena kita kan konsepnya itu mengetahui dan mengajarkan ke viewers atau pembelinya itu substansi. Jadi kita nggak memberikan janji manis bahwa menggunakan prom saja bisa. Enggak, bahkan kita ada grupnya juga. Kita ada grup. Jadi kalau bingung bisa nanya di grup ya? Iya, dan aku sering ngajarin kalau misalnya substansi latar belakang itu seperti ini, terus bab 2 itu seperti ini di grup. Nah, jadi seperti itulah untuk pembahasan terkait gimana cara buat proposal dalam cara cepat dan mengadaptasi teknologi. Tapi kalau dilihat emang kita harus bahas ya. Kita buat dari mulai judul sampai kita buat nanti akhir bab 3 dan penyelesaian ini detail-detailnya kita perhatiin nih. Misal ada tadi ya, ada bahasa yang salah kita perhatiin bahasanya. Lalu tadi ada RM-nya benar atau enggak kita tetap revisi. Kita buat ya 3 bab ya. Kita lihat berapa jam sih selesainya. Tanpa dikat ya, tanpa dikat. Bener-bener kita buat 3 jam. Oke, jadi kalian lihat nantiin podcast selanjutnya. Kita buat pakai prom, pakai ini pasti, ya. Pakai otak. Iya, ya. Dan langsung kita tunjukin di sini live show. Tapi kalian tidak boleh nyontek, nanti yang udah kita buat jangan dicontek lagi. Ya, itu pengajaran aja, ya draft. Oke, itu aja dulu. Sampai ketemu.
di video Oke. selanjutnya. Thank you. Selamat sore. Sore.